Halo Aquarius, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang kabar baik yang akan kamu dengar sebentar lagi ya. Dan ini akan membuat kamu tersenyum manis ataupun tersenyum bahagia ya. Seperti apakah itu? Kita akan coba cek di sini. Tapi ingat, buat Aquarius, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Aquarius, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Aquarius semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya ya. Rasakan energi kamu yang akan muncul seperti apa. Bayangkan, semoga yang akan kamu dengar adalah hal yang baik-baik saja. Karena ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya ya. Atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan, artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Wow, bagus ya. Nah, di sini aku melihat ada S for Head. Kamu akan segera mendapatkan bantuan di sini. Seolah-olah jika kamu berada dalam keterpurukan, akan hadir seseorang yang membantu kamu. Seolah-olah seseorang ini ditakdirkan untuk bertemu dengan kamu dan dikirim untuk bisa mengeluarkan kamu dari keterpurukan, dari kesengsaraan, dari kekecewaan, atau seseorang yang hadir dalam hidup kamu untuk mengobati luka hati kamu. Bisa jadi dia seperti malaikat bagi kamu, ya. Dia seperti malaikat bagi kamu, seseorang yang punya ketulusan, seseorang yang siap selalu berada di samping kamu, ya. Atau dia akan selalu siap untuk membantu kamu dalam segala hal. Ya, semoga ya. Aminkan saja. Pasti ada. Seolah-olah kamu ini benar-benar kayak dilindungi, ya. Kenapa ya? Kenapa kamu selalu dilindungi? Mungkin saja ada perbuatan-perbuatan baik kamu yang sudah kamu lakukan dulunya. Entah itu di masa lalu, atau masa saat ini, atau mungkin di masa kecil, kita nggak tahu ya, pahala kita yang mana yang mungkin akan menuntun kita kepada suatu kebaikan. Ya, jadi selalulah ngumpul-kumpulkan pahala ya. Oke, berbuat baik, melakukan hal yang positif ya. Semoga kita berusaha, namanya kita manusia pasti ya. Ada kayak rasa-rasa gimana itu ada ya. Oke, kita lihat dari ini kan yang paling atas dia. Wow, ini ada inner child. Di mana beberapa dari kamu ini akan ada kehidupan baru, ya, akan ada fase baru, oke? Kamu akan merasakan suatu kebahagiaan. Apa yang kamu lakukan selama ini itu akan membuat kamu bahagia. Mungkinkah kamu dulunya pernah berbuat kebaikan yang aku katakan tadi ya, sehingga akhirnya kebaikan juga yang akan kamu dapatkan sebentar lagi. Ya, kesedihan kamu akan berakhir, penantian kamu akan berakhir. Mungkin saja di mana kamu yang sudah menikah cukup lama belum memiliki keturunan, di sini mungkin akan akan ada keturunan buat kamu. Mungkin kamu akan garis dua atau mungkin kamu yang akan melahirkan. Itu buat kamu bahagia, sangat bahagia. Oke. Nah, jika kamu orang yang single, maka kamu akan menemukan seseorang yang benar-benar hadir ke dalam hidup kamu untuk bisa membahagiakan kamu. Oke, ini dia. Intinya ada seperti fase baru yang akan kamu lewati ya. Atau bisa dikatakan di sini, kamu dulu yang mungkin punya jiwa yang kekanak-kanakan ya. Kamu akan ngerasa sisi kedewasaan kamu itu juga akan muncul gitu loh. Ada kalanya kita seperti anak-anak, ada kalanya kita jadi orang dewasa gitu loh. Dimana kita bisa menempatkan situasi dan kondisi kita, keberadaan kita. Ibarat kata itu kalau pepatah mengatakan di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung begitu. Jadi kamu ini juga bisa membawakan diri dalam keadaan apapun, dengan orang tua, kamu bisa membawakan diri, dengan anak-anak, kamu juga bisa bermain dengan anak-anak gitu loh. Intinya kamu ini orang yang bisa masuk ke dalam komunitas apapun, ya, itu kamu. Nah, jadi ini juga yang akan membuat kamu kayak ngerasa hidup kamu itu happy menjalankannya. Ya, di sini juga ada abundance. Wow, keberlimpahan di sini. Prepare yourself for incoming abundance ya. Kamu akan mempersiapkan diri kamu untuk kehadiran ya, kehadiran keberlimpahan ini. Mungkin rezeki kah yang berlimpah? Ya, karena rezeki itu tidak tahu kita datangnya dari mana.
ya. Ini kabar baik buat kamu. Kamu akan kedatangan rezeki atau kedatangan orang-orang yang membantu kamu ya. Kamu akan mungkin mendapatkan peluang dan kesempatan ya. Itu juga suatu kabar baik untuk kamu yang membuat kamu merasa sangat tersenyum bahagia. Karena sudah lama sih penantian kamu untuk mendapatkan kesempatan ini. Tiba-tiba datang nih, gitu ya. Atau sudah lama sih kamu menginginkan seseorang yang baik, yang tulus. Karena selama ini kamu itu selalu ditemukan dengan orang-orang yang salah, ditemukan dengan orang-orang manipulatif, toksik ya. Nah, ada kalanya, ada waktunya ya, Tuhan akan memberikan itu semua kepada kamu. Mungkin saja, kenapa kemarin-kemarin kamu kayak ditemukan dengan orang yang salah, orang begini, orang begitu. Karena kamu harus bisa belajar gitu loh. Ya, semesta menyarankan kamu untuk belajar dari masa lalu kamu. Mungkin akan lebih selektif lagi. Bukan seperti dulu yang mungkin ada yang mau ya tanpa menilai, tanpa memilih dan memilah ya. Kita terima gitu loh. Dan ternyata kita nggak tahu dia itu baik atau enggak. Setelah dijalani ya baru kita sadar seseorang itu bukanlah yang terbaik buat kita gitu loh. Ya. Nah, di sini ada waktunya. Tuhan akan berikan waktu yang tepat buat kamu untuk menerima abundance ya, keberlimpahan ini. Ada waktunya. Jadi kamu jangan kayak ngerasa, kenapa ya Tuhan gak sayang sama aku. Aku melihat orang-orang itu kayak hidupnya enak banget gitu ya. Hidupnya itu kayak seperti tidak ada masalah. Nah, aku gitu loh. Aku seperti terlalu banyak masalah yang aku hadapi. Ya ternyata Tuhan itu sayang sama kamu. Karena dengan masalah itu membentuk kepribadian kamu itu menjadi kuat. Kamu akan menjadi orang yang tangguh, yang bermental baja gitu loh. Kamu tidak takut dengan apapun lagi nantinya. Saat ada masalah yang datang, kamu tidak akan takut lagi. Oke? Nah, di sini ada wait for winter. Inilah yang kamu tunggu-tunggu selama ini. Saat kamu menanti apa yang kamu harapkan, disitulah dia datang, ya. Ada waktunya. Jadi Tuhan itu sudah menentukan waktu yang tepat untuk kamu menerima apa yang kamu butuhkan, bukan yang kamu inginkan. Bisa jadi ya, yang kita inginkan itu ya berkat usaha kita juga gitu loh. Berkat kemauan kita, berkat transformasi kita, maka apa yang kita inginkan ya itu bisa kita dapatkan selagi itu dalam hal-hal yang wajar begitu ya. Nah, ini yang aku rasakan. Oke, ada stargazing. Kamu akan benar-benar bersinar di sini. Atau bisa dikatakan ya, kamu akan memulai suatu kehidupan yang penuh terang benderang. Seolah cahaya itu selalu menerangi kamu tanpa adanya kegelapan. Walaupun ada hari yang gelap gitu ya, tapi sinar itu akan selalu menerangi kamu. Dan tanpa kamu sadari ya, inilah mungkin berkat kebaikan-kebaikan yang sudah kamu lakukan terlebih dahulu di masa lalu ya. Dan itu penuh dengan keikhlasan. Makanya kamu akan selalu bersinar atau diterangi sebuah cahaya gitu ya. Ya mungkin cahaya ini akan menuntun kamu. Ya, ada balasan ya dari kebaikan-kebaikan yang sudah kamu lakukan selama ini. Di sini kamu juga akan dibantu. Ya. Di sini ada sign from within. Kamu akan melihat sesuatu hal mungkin yang intinya suatu kebenaran gitu loh. Suatu kebenaran yang kamu lihat mungkin tentang apa yang bisa kamu miliki, yang bisa kamu lepaskan ataupun yang bisa kamu harapkan begitu ya. Nah, ini yang terbaca. Jadi, mungkin banyak juga sih kamu melihat orang-orang yang dulunya tidak suka kamu, itu mulai mendekat ya. Dan banyak juga sih orang-orang yang kayak pengen ketemu dengan kamu. Karena kamu itu orang yang ngangenin gitu loh. Ada dia yang mungkin sudah lama tidak ketemu dengan kamu. Kayaknya udah gak sabar nih pengen ketemu kamu. Ya lalu dia mungkin merencanakan sesuatu. Ya, dan itu membuat kamu kayak merasa kaget juga. Kok tiba-tiba dia pengen ketemu aku ya? Kok tiba-tiba aku ketemu dia ya? Nah, tanpa direncanakan juga seperti itu ada. Nah, jadi kamu seperti melihat sesuatu hal ya yang membuat kamu kaget. Wah, ini kenapa bisa terjadi ya? Ternyata mungkin itu adalah takdir yang Tuhan berikan kepada kamu. Oke? Nah, itu yang aku rasakan tentang kabar baiknya kamu. Dan ini juga apa yang kamu tunggu-tunggu selama ini mungkin akan hadir ke dalam hidup kamu. Tadi yang aku katakan seperti mungkin seseorang ya yang sudah lama memendam rindu kepada kamu ya. Tiba-tiba dia datang bertemu dengan kamu, ngobrol dari hati ke hati ya. Itu juga bentuk dari abundance-nya kamu ya. Keberlimpahannya kamu, ternyata banyak orang-orang yang mulai menyukai kamu. Karena apa? Karena kamu juga di sini mulai bersinar. Mulai menunjukkan kualitas kamu, mulai menunjukkan inner beauty, inner handsome kamu. Bahwasanya kamu itu juga layak untuk diperhitungkan ya.
di dalam sebuah komunitas, di dalam keluarga, atau di dalam satu hubungan percintaan. Kamu layak untuk mendapatkan kebahagiaan ini. Ya. Oke, kita akan fokus ke kartu ini. Buat teman-temanku yang ingin personal reading atau coaching, bisa hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi ya. Dan itu berbayar. Sebentar ya. Oke. Aku minum dulu tadi. Yang mau minum silakan ya. Tidak dilarang. Tidak dilarang. Oke, fokus ke kartu ini ya, teman-temanku. Apalagi yang terbaca dari versi tarotnya. Tadi itu orakel kamu, sekarang kita akan lihat dari versi tarot ya. Seperti apakah cerita yang sudah kamu alami selama hidup kamu ya, kita akan coba lihat. Untuk zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu, di sini ada Seven of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Oke. Ada Connect of One, Aries, Leo, Sagi, Cancer, Pisces, Scorpio. Oke, masih Cancer, Pisces, Scorpio, dan Gemini, Libra, Aquarius. Itu yang terkoneksi dengan kamu. Tapi ingat ya, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan, dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu. Jadi tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini, jika ini adalah cerita kamu ya. Oke, baik. Jadi di bottom of the deck, ini menggambarkan bahwasanya kamu akan mendengar kabar baik. Tentang apa? Ini tentang sebuah kebohongan. Loh, kenapa Kak kabar baik dijadikan sebuah kebohongan dijadikan sebuah kabar baik gitu loh. Iya, karena selama ini mungkin kamu berada di dalam hubungan yang penuh dengan kebohongan. Mungkin orang-orang yang dekat dengan kamu, entah itu saudara, teman, pasangan kamu sendiri, dia sudah membohongi kamu. Dia sudah menutupi apa yang mungkin selama ini yang memang dia tutupi dari kamu, dan itu terbongkar. Ya, ternyata mungkin seseorang ini menipu kamu. Seseorang ini mungkin orang yang toksik ya. Dan itu membuat kamu harus mengambil suatu keputusan, meninggalkan dia, melepaskan dia. Ya, kenapa? Karena kamu sudah tidak ingin ya memelihara atau berteman dengan orang-orang toksik ataupun orang yang manipulatif. Kamu membatasi diri kamu. Nah, ini kamu katakan ini kabar baik ya. Kenapa? Karena akhirnya kamu terbebas dari orang-orang seperti itu. Ya, sekarang ya pengennya kamu ya ketemu dengan orang-orang yang baik, orang-orang satu frekuensi gitu loh. Karena kamu mikir, selama ini aku nggak pernah bohongin orang, jahatin orang. Nah, itu dia. Karena kamu tidak pernah melakukan itu, makanya Tuhan membuktikan, mengungkap siapa orang ini sebenarnya. Ya, itu membuat kamu akhirnya merasa kayak bersyukur sekali Tuhan menjaga kamu dari orang-orang jahat begitu. Oke? Ini sebuah kabar baik ya. Kabar baik. Jadi semua itu baik sih buat kita ya, walaupun kita pernah disakiti, itu baik juga gitu. Kenapa? Karena pada akhirnya kita bisa lepas dari kepahitan itu, ya, kesakitan itu gitu loh. Oke, di sini ada Connect of Wands. Ada Aries, Leo, Sagi. Ini menggambarkan bahwasanya kamu itu orang yang selalu bertindak gitu loh, bertindak demi perubahan diri kamu. Ya, termasuk mungkin saat kamu mungkin sadar kalau kamu dibohongi, maka kamu selalu untuk melakukan tindakan yang mungkin sudah kamu pikirkan terlebih dahulu ya, oh aku harus melakukan ini, mungkin meninggalkanlah ataupun memutuskanlah gitu ya. Kenapa? Karena ini tidak pantas. Jadi kamu itu tidak akan takut gitu ya, takut untuk melepaskan. Mungkin selama ini ya pernah sih kamu itu menjalin hubungan dengan seseorang, terus kamu takut melepaskan dia, terus kamu takut dia tidak sayang lagi sama kamu. Nah, jika dilepaskan aku takut nantinya aku tidak menemukan seseorang lagi. Nah, itu ada ketakutan dalam diri kamu. Tetapi di sini aku melihat itu sudah tidak ada lagi. Karena jika sikap itu yang kamu pelihara, itu akan membuat diri kamu down dan tidak akan berkembang begitu. Nah, di sini akhirnya kamu sadar, aku harus melakukan sesuatu untuk hidup aku. Tidak bisa aku begini-begini saja. Ya. Jadi itu kabar baiknya ya kamu akan ngerasa, oh aku kayak seperti diberikan sebuah tenaga yang super nih gitu ya, untuk melakukan tindakan ini, tindakan itu, sehingga membuat semuanya itu berubah. Oke? Karena di hidup kita ini ya tentang perubahan ya. Perubahan itulah yang kekal sebenarnya ya. Ini ada Three of Cups. Nah, kamu akan mendengar juga nih ada seseorang yang begitu sangat berhasrat ingin ketemu dengan kamu, ingin dekat dengan kamu, tapi hanya untuk bersenang-senang. Ya, bukan untuk hubungan jangka panjang ataukah di sini dia teman. Teman yang seperti ingin bertemu dengan kamu, kita hangout yuk, kita ke mall yuk, kita nonton yuk, nonton film yang lagi viral sekarang gitu ya. Ya, 7 hari bersama pindah ya apa ya?
aku udah nonton juga. Nah, jadi itu yang mungkin membuat kamu kayak ngerasa, "Oh, ini orang pengen ketemu sama kamu nih, ngebet banget nih," gitu ya, "ada apa?" Gitu ya. Nah, di situ mungkin kamu coba cari tahu ternyata dia kangen, ternyata dia pengen berbagi rezeki juga buat kamu. Tapi ada ya, jika dia seseorang lawan jenis, dia hanya mencari kesenangan bersama kamu. Dan sifatnya sementara, sama halnya juga dengan teman-teman kamu. Karena kalau kita berteman otomatis dong ya, saat kita ketemu pasti ada perpisahan ya, pasti ada perpisahan gitu loh. Nah, ini yang terjadi. Jadi seseorang ini seperti ingin bertemu dengan kamu ya, tetapi dia hanya ingin bersenang-senang aja gitu loh. Jika dia lawan jenis ya, jika kamu single atau jika kamu seorang single, ternyata seseorang yang ingin ketemu dengan kamu ini adalah orang yang sudah punya pasangan dan dia tahu kamu mungkin begitu menggairahkan bagi dia ya. Oke, Ten of Cup. Di sini juga aku terlihat ya sebuah kebahagiaan cukup luar biasa ya. Mungkin saja kamu tadi yang katakan di energi kamu ini apa yang kamu tunggu abundance itu membuat kamu bahagia. Ya, selain kamu punya keluarga yang bahagia, lengkap gitu ya, sudah punya suami, punya istri, punya anak, punya pekerjaan, ya mapan lah. Nah, itu membuat kamu sangat bahagia sekali dan kamu selalu menjaga ini. Ya, dan di sini aku melihat kamu sudah bahagia, tapi kamu selalu ingin menjadi orang yang mungkin lebih baik untuk keluarga kamu. Entah itu sebagai orang tua, istri atau ibu atau bapak gitu ya. Kamu selalu ingin menjadi orang terbaik di dalam rumah tangga kamu gitu ya. Oke. Ini ada Princess of Cup. Eh, kamu mendengar ya kabar dari seseorang ya, ternyata seseorang ini eh, saat ini sendiri gitu loh. Single. Kenapa? Mungkin saja orang ini orang yang kamu sukai. Ternyata saat ini dia sendiri loh. Aku pengen nih untuk mengungkapkan cinta ke dia gitu ya. Ada. Karena di sini ada gambaran kesendirian, kesepian ya. Kamu mendengar tentang sebuah kabar, seseorang yang ternyata yang kamu sukai, sekarang dia mungkin sudah putus hubungan dengan pasangannya. Jadi di sini kamu punya kesempatan untuk mendekati dia, punya kesempatan untuk datang kepada dia, mengatakan cinta kepada dia ya. Jika kamu laki-laki, jika kamu perempuan mungkin kamu lebih memberikan perhatian ya kepada dia ya. Sehingga nantinya dia akan sadar, ketulusan kamu itu membuat hati dia itu kayak hanyut di dalam kebaikan-kebaikan kamu. Dan di situ nantinya dia akan mulai muncul rasa. Ya, ini dia. Semoga ya, ini ada connect of sword. Dan ternyata seseorang ini juga memikirkan kamu. Walaupun kamu memikirkan dia dan kamu mungkin tidak tahu dia memikirkan kamu apa tidak, ternyata dia memikirkan kamu di sini. Oke? Nah, jadi sepertinya akan ada cinta yang terbalaskan di sini buat kamu. Semoga ya seseorang ini seperti kayak ya mungkin takdir kamu, soulmate bagi kamu atau dia akan memiliki sebuah ikatan batin dengan kamu ya. Karena kamu saat memikirkan dia juga memikirkan kamu. Makanya saat dia sendiri kamu kayak ngerasa gitu loh. Atau dia di sini yang ngerasa melihat kamu sendiri dan lalu dia langsung nih ngatakan kepada kamu begitu. Ya, ini yang aku rasakan dari energi yang terbaca ini. Nah, semoga aja ya kabar baik ini akan membuat kamu tersenyum bahagia, sangat bahagia sekali. Banyak hal nantinya, intinya segala suatu hal yang kamu dengar, terus yang terjadi gitu ya, anggap itu ada sebagai kabar baik atau hal-hal baik yang datang kepada kamu. Karena di balik itu semua pasti ada hikmahnya, pasti ada hal yang mungkin menanti kita, ya. Nah, jadi buat teman-temanku semoga bijak ya dalam mendengar dengan ini dan semoga terhibur. Karena kita perlu memanifestkan hal yang baik-baik saja, ya. Karena dengan manifest kita seperti itu, kita akan tahu doa kita itu juga sebagai salah satu doa ya, yang membuat nantinya Tuhan mengabulkan. Semoga ya semua yang kita manifestkan itu akan terkabul. Oke, buat teman-temanku, mungkin ini bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan ya. Sampai ketemu lagi. Dadah.